Di gedung sebelah kanan itu ada sosok tinggi besar. Di kamar mandi ada Noni Belanda. Gue baca di sini ada enggak yang inget Sahadat di situ. Anda baca sahadat sih ada apa siapa? enggak malap kan setannya. Enggak, setannya malap enggak? Biar masuk Islam tuh setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Malming, obrolan malam minggu bersama saya Ojol Gacor dan kawan saya Bapak Andi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami. Silik channel jalan-jalan. Penjit yang jalan-jalan. Masalah. Oke. 88. Oke, pada kesempatan hari ini di suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda. Oke, Kita datang ke rumah teman kita nih yang bernama Stephen. Bapak Stephen. Di jamunya luar biasa loh. Ada kopi, ada makanan. Ini udah habis. Ada Roma, tapi nggak usah diunjukin, nggak di endorse. Oh, endorse. Ada aja, pokoknya ada aja. Terima Ada kasih aja. nih sebelumnya buat Bapak Stephen nih. Yang kita dijamu enak banget. Mas sama romat-romatnya ini koreknya. Oke, kita juga ada tamu satu lagi nih yang Teman kita bernama juga kebetulan lagi ada di sini, kita teman ajak aja sekalian. Kita Ubay. tolong. Bisa perkenalkan diri Anda? Ini kita kenalin aja lah, namanya Ubay atau biasa dipanggil Ion. Ion Teguh. Yang ini Bapak Stephen. Halo. Atau biasa dikenal dengan Tukang AC. ya, Nggak usah dibuka juga. Enggak apa-apa, dan promo. Iya, Bapak Stephen ini Waduh, bekerja AC. di bidang Apa? teknik AC. AC. Jadi dia bisa membenarkan AC, benerin kulkas, benerin kipas angin, benerin mulut tetangga bisa. Cuma satu yang nggak bisa. Apa tuh? Benerin perempuan gua bisa. Emang perempuan ada yang rusak ya? Oh iya, Anda namanya rusak ya. Oke, lanjut. Bagaimana Bapak Herman ini, kita mau ngapain ini di sini sebenarnya? Ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, Kita kan lagi malam mingguan nih, nongkrong sebenarnya. Daripada nongkrong doang nggak jelas, mendingan direkam, siapa tahu. Ada yang mau nonton gitu. Emang nggak ada yang nonton ya? Ya ada, yang nonton kita juga. Ya Bapak Herman, malam ini kita mau ngomongin apa nih? Enaknya kita ngomongin apa ya? Nih suasananya kayaknya serem-serem gini nih, kayaknya seru ngomongin misteri nih. Saya kan juga masih awam nih di dunia misteri gitu kan. Dengar-dengar juga Ubay ada cerita-cerita misteri juga nih. Jangan ditembak begitu dong. Dia belum siap. Tiba-tiba dia punya misteri. Hah? Belum tentu dong, kita tanya dulu. Pengalaman. Pengalaman. Pengen tembak aja. Cinta ntar man. Yang saya dengar dari Bapak Ubay ini punya pengalaman misteri yang luar biasa dari kehidupannya. Kehidupannya. Jadi kehidupannya misteri terus ya? Enggak juga sih. Misteri lah, nggak ada yang tahu saya. Benar lah. Pokoknya saya nggak tahu dia. Bagaimana dia di luar sana. Mungkin jangan-jangan di belakang sana dia perampok. Oh. Ya, kalau Bapak Stephen udah jelas. Dia sebagai teknik AC. Jadi dia bisa benerin apa aja. Yang nggak bisa tadi benerin hati wanita. Wanita nggak bisa itu. Karena itu udah pasti rusak. Oke. Mulai dari cerita siapa nih? Ada yang punya cerita? Ada yang mau cerita duluan? Mungkin dari Bapak Ubay punya kisah-kisah misteri. Kalau kayak saya aja, saya pernah loh punya kisah misteri. Saya pernah. Misterinya yang mana nih? Waktu pendakian di Cibinong. Oh, Anda pendaki juga? Itu pendaki. Ternyata dia- Boleh promosi nggak? Boleh silakan. Di sini yang nonton nggak ada. Iya. Yang punya mobil ganti ban di bengkel gua dong. Anjir. Dia punya bengkel. Kerja. Oh, dia kerja. Dia kerja di bengkel. Jangan lupa kalau kemana-mana order saya. Ojol Gacor. Oh, dia promosi. Gue promosi apa ya? Kang Ase, Kang Aqua. Kang Enggak, Ban. Anda kan punya bisnis aqua.
Saya nggak punya problem. Apa awal mula tinggal di Cibinong gimana mistisnya Wah, itu boleh. di Cibinong? Boleh. Boleh itu. Awal ceritakan. mula. Jadi kita dengarkan cerita misteri dari Bapak Ubay. Oh, Silakan dimulai Bapak Ubay. iya. Dia punya cerita misteri. Kita dengerin nih. Kita dengerin. Silakan ngomong, Pak. Ya, Jadi kita dengerin nih sekarang nih. Iya, dengerin. Biarin dia ngomong dulu. Iya. Oke, Iya. benar nggak? Ya udah. Biarin dia ngomong dulu nih. Silakan Bapak Ubay. ya, Jadi mulai waktu itu ceritanya gimana, Pak? pokoknya kejadian sih hampir 12 tahun apa 13 tahun yang lalu. Oh, Awal-awal pindah ke Cibinong Oh, sebelumnya emang tinggal di mana, Pak? Kandang Kebo. di Bekasi. Oh, Di Bekasi. Di Bekasi, Pak. Bekasi. Ceritanya. Lu sembarangan orang itu bukan kebo. Lu yang Kebo ya? Gua bukannya kebo, Apa tuh? Sapi. kambing. Kambing segede gitu. Tuh. Oke, gimana? Orang lagi cerita kok Anda potong-potong. Jadi awalnya 13 tahun yang lalu 13 Anda pindah ke Cibinong. Cibinong. Itu ngapain, Pak, di sana? Murut. Dapat mes tempat tinggal dari kerjaan. Oh, dia dapat mes dan tempat tinggal dari kerjaan. Oke. Oplos buat Pak Ubay. Oplos. Oh, oplos. Oplos itu minuman. Oh, beda ya. Enggak, ini aduh. Ayo lanjut. Ya pokoknya waktu pertama kali tinggal di Cibinong, hitungannya suasananya udah nggak kayak sekarang. Dulu tuh ya benar-benar sepi banget. Oh, dulu sepi ya di Cibinong. Sekarang udah rame ya? Udah rame. Awal mula sih pas nggak bisa tidur, nongkrong di depan rumah, kamar mandi luar tuh ada yang nutup. Masih pede dong, angin. Oh, pikiran masih positif. Positif, Angin. angin. Nggak lama pohon melinjo depan rumah digoyang-goyang. Masih pede. Oh, masih ada pohon meninjau ya? Masih ada. Oh, masih angin Anda pikirannya. Pikiran angin. Apa jangan-jangan dia servis di sana tuh? Belum kenal. Oh, belum kenal. Mungkin zaman itu gue belum hidup. Oh, Belum kenal dia. Mungkin ada kipas angin yang mau ya. Hmm. Oke, lanjut. Pas makin penasarannya pengen ke kamar mandi, keran langsung nyala sendiri. Set, pikiran ada orang dong. Oh, kirain angin, Bang. Tuh, baru kan pintu ketutup tuh, kamar mandi, bro, keran nyala. Positif dong, wah, orang kali. Kan di depannya kan di depan gudang ada biliar. Jadi kira yang main biliar. Jadi kamar suasananya itu sebenarnya kamar mandi itu di dalam tempat Anda, rumah atau di luar? mandi. Di luar. Oh, di luar. Jadi kan rumah saya panjang, kamar mandi pojok. Oh, kamar mandi. Oh, kayak kos-kosan kontrakan Nah, begitu iya. berjejer ya. Tuh, Kamar mandi di pojok rame-rame. rame-rame. Oh, iya. Ya kejadian sih sekitar jam 1 atau setengah 2 lah. Tapi di situ keadaannya rame atau sepi? Sepi. Maksudnya yang ngontrak itu banyak. Yang ngontrak kan cuma saya sama yang punya rumah itu. Oh, kosong berarti. Iya. Berarti emang udah lama kosong. Kalau gedungnya lama kosong. Ada 3 gedung itu kosong semua. Dan hitungannya sih yang orang yang baru datang ke situ ya intinya pasti dikasih lihat. Pertama saya. Kasih lihat apa tuh? Penampakan ada. Penampakan ada. Secara wujud atau sekelibat atau gimana tuh? Secara wujud. Wujudnya gimana tuh? Kalau yang di gedung sebelah kanan itu ada sosok tinggi besar. Di kamar mandi ada noni Belanda. Tuh, terus di situ ada fenomena nggak ada yang berani nebang pohon manggis. Bentar, saya masih bingung itu. None Belanda di kamar mandi Cibinong dia ngapain? Saya bingung. Dia kan dari Belanda, kok tiba-tiba ada di kamar mandi Cibinong? Transit mungkin. Coba Anda pikirkan. Bentar. Saya bayangin dulu. None Belanda. Ini Belanda. Dia dari Belanda nih. Dari Belanda. Ngapain dia ada di Cibinong? Kamar Oh. mandi lagi. Dia cuma niat begini doang, mau ngidupin keran. Habis itu balik lagi. Belanda. Belanda lagi. Oh iya, Hidupin kemarin keran doang deh, udah juk, udah balik lagi. Bentar, gantian, ngomongnya gantian. Pelan-pelan sih jadi keroyok. Pelan-pelan gimana? Yang mau ngomong duluan yang mana? kemarin saya dari Belanda. Ante bisa ke Belanda. Bisa. Holland Bakery ya. Ada orderan. Ada orderan. Nganterin ke Cibinong. Mungkin nggak sampai lokasi, dia mampir dulu ke rumah Bapak Ubay ini. Oh, gitu. Mampir dulu Mungkin mungkin. lagi dari tadi nungguin nih lucunya di mana ini. Kok nggak lucu-lucu dia tadi. Nungguin nanti cerita dari tadi mana lucunya. Ya sabar, asal jonggong. Iya. Aduh. Oke, lanjut. Anda mau ngomong apa tadi? Enggak jadi. Nggak jadi. Enggak jadi. Mau sebutin lagi nggak nih? Lanjut. Waduh, tadi di Belanda. Terus ada fenomena pohon manggis yang nggak ada yang berani nebang. Pohon manggis yang nggak ada berani nebang. Iya. Tuh. Karena Ya karena ada penunggunya. orang-orang situ udah tahu semua. Orang-orang situ tahu semua. Apa mungkin pernah ada yang nebang terus sakit gitu kan? Ceritanya gitu. Aneh ya orang Indonesia tuh ya. Kalau orang luar negeri nebang tinggal nebang aja. Pakai
doser atau gergaji. Kalau di Indonesia mau nebang dia pulang ke rumah menggigil panas dingin. Ya, hitungannya kata bos saya mah perkenalan orang baru. Kan saya baru di situ. Oh, jadi Anda itu dikasih jatuhnya diperlihatkan, ditunjukin karena kamu orang baru di Orang situ. baru di situ. Serem juga cara perkenalannya. Serem. Dan pernah suatu kejadian bos saya parkir mobil di gudang. Bos Anda parkir mobil di gudang. Emang dia nggak punya rumah? Kenapa harus di gudang? Kan apa di sini lagi perbaikan. Jadi naruhnya di gudang yang serem itu. Gudang. Saya yang buka pintunya, terus ditinggal sama bos saya nutup pintu. Posisi pintu keras. Saya tendang-tendang lah tuh pintu. Kan pintu memang keras, Pak. Tuh. Dia terbuat dari kayu. Pasti dia keras dong. Nggak mungkin dong lembek dong. Jadi Nggak mungkin pas kan ditutup. lembek. Nggak mungkin dong. Itu bosnya aja kurang kerjaan naruh parkirnya di situ. Enggak. Ini kan lagi ngomongin kayu. Ah. Dia kan keras. Ya Apa? kayu kan memang keras, Pak. Masalahnya parkir, bukannya kayu. Tapi dia ngomongin kayu. Pintu, Iya, pintu. pintu sama parkir beda. Pintu itu keras, Pak. Nggak mungkin kan lembek kayak gini kan. Nggak mungkin. Kan? Pengen ya. Oke, lanjut lagi. Oke, pas disuruh tutup pintu, pas ditarik pintu garasinya keras. Saya punya inisiatif dong, ditarik keras dengan saya tendang. Nah, Saya tendang lah tuh pintu itu, barulah ketutup. Pas sampai rumah itu udah ngerasain kayak ada yang ngikutin. Pas dari itu, iya tidur ke bawah mimpi yang di gudang itu masuk ke mimpi saya. yang di gudang itu masuk ke mimpi. Iya. Ngikut tidur. Ngikut tidur belum? Oh, Ngikut tidur itu hari berikutnya. Iya, Oh. datang ke mimpinya, Ah. bukan datang ke tidurnya. Ingat kan? kirain ngikutin Tidur. ubahnya tidur, Dia di atas ya. yang ngikutinnya ngikut tidur. Nah itu hari berikutnya. Oh, gitu. Kalau hari berikutnya dia tidur bareng. Mau tidur bareng. Oh, ada juga. Ada juga. Jadi pas tidur Cewek cowok itu sosoknya. cewek. Wah, pantesan ada betah ya. Tuh. Jadi masuk ke mimpi saya, dia bilang berisik di tempat saya, kemanapun saya pergi, ya nama di mimpi takut nih. Saya dari Cibinong sampai sakit takutnya pindah lari ke Bekasi. Lari itu lari. Ya pokoknya Nggak ke naik Bekasi lah gitu ya. nggak ada naik mobil apa naik ojek Ya gitu. pokoknya itu dari Cibinong langsung punya inisiatif, coba ke Bekasi dia masih ikut apa enggak. Ke Bekasi dong. Pas di Bekasi ada yang ngomong, kemanapun lu pergi dia akan ikutin lu. Kan Yang dia ngomong suka itu sama siapa? lu. Ada orang, ada pokoknya saya ketemu orang itu ngomong kayak gitu di mimpi saya gitu. Orang itu ngomong gitu. Oh, di mimpi juga. Jadi di mimpi juga Kemanapun kamu pergi, maka sosok ini akan ngikutin akan kamu. mengikuti karena dia suka sama kamu. Nah di situ langsung terbangun, ya kaget istighfar. Pas paginya saya datang lagi ke gudang itu untuk minta maaf karena saya udah berisik. Mau nendang. Nah, udah nendang situ. Jadi intinya karena Anda nendang dan dia ngerasa nggak terima. Tapi kenapa bisa ujungnya suka ya? Nah itu dia saya nggak kurang tahu. Mungkin dengan cara membuat setan jatuh cinta itu dengan nendang pintu. Nggak perlu tebar pesona, nggak perlu ganteng-ganteng bagaimana. Yang jelek juga bisa. Jadi Anda nendang pintu aja pasti ada yang suka. Yang ada diomelin. Oke, Emang itu aja ceritanya. Nah, jadi inti ceritanya itu karena Nendang pintu. nendang pintu. Itu mungkin kurang sopan ya. Mungkin keadaan juga. Niatnya mungkin tidak seperti itu, tapi terjadinya seperti itu. Nah, kalau dari Bapak Steven mungkin ada cerita-cerita horor hidup Anda apa bagaimana horor semua. Mungkin Anda lagi jalan kemana suatu tempat tiba-tiba Anda menggigil horor ya kan? Ternyata belum makan. Mungkin kan bisa seperti itu. Itu keram. Rambrut. Oh, enggak sering. Sering. Oh, makanya nggak bisa ngeliat makanan dikit ya. Oke, gimana Pak? Nggak ada. Udah nggak usah cerita. Nggak usah. Itu kan di Cibinong, belum pendakian naik gunung. Jangan banyak-banyak Pak. Nanti biar ada episode. Satu aja dulu Pak. Mungkin Pokoknya dari yang Bapak Andi apa tuh? Oh iya, kalau saya pernah punya pengalaman. Kalau Anda ada pengalaman horor nggak? Dalam hidup Pengalaman horor ada. Anda? Apa? Horor tapi apa saya kolot? potong dulu nih ya. Oke. Itu real ya. Saya nggak mengada-ngada. Itu real. Oh, Sampai sekarang sampai sekarang masih ada. Oh, sosok itu sampai sekarang masih Masih ikutin ada. Anda. Kalau yang ngikutin
Saya kurang tahu dah, cuma kalau kayak Oh, maksudnya yang sosok orang itu masih di tempat masih itu. di situ, masih ada di sini. Cuman Sosoknya ngikutin itu nggak? berarti cewek yang noni Belanda itu bukan? Masih ada. Yang maksudnya ngikutin Anda terus itu Oh, yang ikutin bukan. beda lagi. Cewek. Pokoknya sosok perempuan. Cakep nggak? Cakep. Anda pernah tidur bareng. Lupa. Diikutin tidur lagi. Dia tidur di sebelah Anda. Iya. Terus Anda diem aja nggak ngapa-ngapain. Anda lagi bodoh. Cewek tidur di sebelah didiemin. Oh, iya. Coba kalau kameramen diumpruk Kameramen nggak salah apa-apa. Oh, diumpruk. Apa itu Pak umpruk? Kalau Bapak Herman mungkin ada cerita-cerita mistis yang sebelum Bapak Stephen mungkin ada yang ingat-ingat. Kalau saya hidupnya horor semua. awal saya dewasa ya. Oh, Dewasa. awal Anda dewasa. Oh, Anda pernah tidak dewasa dulu? Saya dulu masih kecil. Oh, masih kecil. Sekarang dulu kecilnya semana, Pak? Saya sebotol. Oh, dulu Anda sebotol kecil. Sebotol, Botol kecap. bukan. Botol apa? Botol baygon. Gemetin jatuh. Jadi Anda dulu sebotol baygon. Enggak juga sebotol. Tadi kan Anda ngomong begitu. Saya percaya gimana sih? Oke, lanjut. Sama ya, sama-sama hijau ya. Baygon juga warnanya hijau. Ini Anda suka warna hijau? Enggak. Enggak. Kenapa Anda pakai warna hijau? Tuntutan. Ini saya disuruh pakai jaket. Oh iya. Oh, udah ceritanya gimana ceritanya? Disuruh pakai jaket. Oh, disuruh ceritanya udah pakai jaket. Awal mula saya tidur sendiri ya. Emang Anda biasa tidur sama siapa? Saya biasanya tidurnya sendiri emang. Kenapa cerita awal mula Anda tidur sendiri? Kalau udah biasa sendiri, ya udah nggak usah pakai cerita awal mula saya tidur sendiri ya. Oh, Berarti seolah-olah biasanya tuh nggak tidur sendiri. biasanya temenin kasar apa guling. Oh, hari itu berarti nggak ada guling? Hah? Nggak ada guling? Ada. Kata Saya yang bodoh apa? Gimana sih? Biasanya Anda ditemenin guling, hari itu Anda tidur sendiri, iya, tapi ada guling. ada. Yang nggak ada apa yang nggak ada? Duit. Ya, pasti yang nggak ada duit. Yang enggak ada kasur doang. Oh, yang nggak ada. Iya, Oh, jadi Anda tidur pakai guling doang. guling doang. Ya Allah. Angin duduk yang itu. 6 orang di mana, Pak? 6 orang di mana? Orang di mana? Ini nemu ini dari mana itu? Oh, ini saya dapat dari mana? Hadiah Ciki. Dopes. Jadi saya beli Ciki gopean. Pas saya buka, Nomor. nomor. Yang nomor dulu apa? Rokok mana rokok? Rokok mana rokok? Tiba-tiba begitu. Lanjut Pak. Udah. Ya. Ya, awal mula Jadi saya Anda tidur pakai sendiri, Ah, nggak pakai kasur, pakai guling. nggak mau pakai kasur. Jangan mengada-ngada loh Anda loh. Beneran. Oke, Anda Mm-mm. tidur sendiri, tidak ada guling tapi pakai kasur. Iya, Tidak ada kasur tapi pakai guling. betul. Jadi Anda tidur di lantai aja gitu. Enggak, Di mana? karpet. Alatnya Oke. karpet. Masih masuk. Saya yang salah. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi Anda bikin salah mulu dari tadi. Enggak apa-apa, Pak. Jadi Anda itu tidur di karpet. Karpet siapa? Ayo. Hah? Karpet siapa? Karpet boleh minjem lah. Lanjut ceritanya, Pak. Awal mula saya tidur sendiri. Iya, enggak usah diulang lagi kata-kata itu, Pak. Saya benci dengan kata-kata itu. Soalnya dulu Anda pernah tidur sama orang. Terus sekarang awal mula saya tidur sendiri. Enggak usah diulang lagi, Pak. Ya itu saya tidur sendiri di kamar. Iya. Diulang lagi. Lanjut. Tidur di kamar sendiri. Enggak usah diulang lagi, Pak. Gak pakai sendiri berarti. Tidur di kamar seorang diri. Iya. Mm-mm. Saat itu malam-malam ya. Jam Ya kan emang kalau tidur malam, Pak. Iya, Emang Anda pernah tidur subuh-subuh? siang saya biasa. Oh, iya. Cuma kebetulan itu malam. Kalau siang atau pagi itu bukan cerita horor namanya, Pak. Ini kan ceritanya malam. Kan horor, Pak. Wajar dong malam. Iya. Ya udah, enggak usah Kenapa diceritain. ngomongnya siang? Oke, lanjut. Lupa. Jadi Anda sih gini. jadi Anda tidur sendiri, Tidur seorang diri. nggak pakai kasur, tapi pakai guling. Nggak pakai kasur tapi pakai karpet sama guling. Nah. Nah, itu sekitar jam 12 malam ya. 12 malam. Jam 10 saya masih melek.
jam 11 juga masih melek, jam Iya, setengah nggak usah 12 diceritain. Kan Anda udah jelas ngomong tidur jam 12. Nggak usah dijelasin jam 10 Anda masih melek. Anda mau ke kamar mandi, Anda mau masukin pala Anda ke WC, itu terserah Anda urusan Anda. Berarti ini bukan misteri jadinya, Mam. ini kan gue yang cerita ngapa lu. Iya sih. Ya udah dengerin aja. Ya, sebenarnya. Udah lanjut. Ya setengah 12 gue masih melek ya di situ. Iya. Ya, dan Setengah 12 Anda masih. Tadi Iya. Anda bilang setengah 12 Anda tidur. jam 12. Oh, jam 12. Jam 12 saya udah mulai merem. Itu juga merem-merem sayup ya, merem-merem ayam. Kata orang dulu tuh tidur ayam. Oh. Jadi Anda Nah. tidur sebelahnya ayam. Iya. Orang kandang ayam. Anda tidur di kandang ayam pakai karpet. Kamar. Kamarnya ayam berarti. Puas loh. Yuk lanjut cerita. Ini orang aneh. Jadi nggak tegang nih, jadi nggak misteri nih. Emang sebenarnya nggak ada misteri-misterinya ini. Emang nggak apa-apa, paksain aja. Aduh. Tujuannya itu komedi, Man. Bukan ngasalin. Enggak. Bukan cerita, tadi Oke, suruh oke. cerita. Iya. Ada cerita misterinya. Lanjut cerita. Iya. Cerita aja, nggak usah ngambil rokok. Biar ada sensasinya. Itu satunya. Dan nggak terlalu tegang. Enggak, saya kesel dengan cara Anda sambil ngomong tangannya kemana. Cerita aja. Oke, lanjut. Ya udah pas jam 12 malam udah mulai tertidur. Bisa gitu ya. Sambil ngomong tangannya kemana. Udah mulai tertidur tapi itu masih setengah sadar. Iya. Tidur Tidur ayam. ayam lah. Kurang darah. Kata orang dulu tuh tidur Iya. ayam. Bukan tidur bareng ayam ya, tidur ayam. Iya. Oke. Nah, pas di situ saya udah mulai pules ya. Pules tuh, Anda kamar mandi dong habis itu. Itu mules. Oh, itu beda ya? Mules sama pules tuh beda. Beda. Oke, lanjut. Udah bahasa halusnya terlelap. Oh, bahasa halusnya terlalap. Bahasa kasar apa? Ngantuk. Oke, pancingannya. Ayo lanjut. Gak tertidur. Nah, nggak lama kok kaki ada yang megang gitu. Kan Anda lagi tidur. Kok bisa tahu? Kan itu tidur ayam, Pak. Tadi Tidurnya katanya- tengah sadar. Tadi katanya sudah terlalap. Oh iya, terlelap. Sisanya Anda bohong ya kan? Sebenarnya yang bego siapa sih? Jangan-jangan Anda narkoba. Sembarangan kau ngomong. Dia ngomong kita ke hipnotis kan ini, Pak. Kan gue tidur gue cerita ngapa lu yang ngacoin. Enggak apa-apa, lanjut. Gue lagi cerita. Oke, Anda lanjut. Dengerin aja. Tapi masuk akal. Udah rokoknya bakar dulu. Itu udah masuk akal, tapi kan lu yang bikin berantakan cerita gue. Ya, Jadi bener. gue yang gembok. Tidur pulas. Biar ada gimmick-gimmick. Nah pas gue tertidur tuh ya Nah. Itu lu lagi tidur tuh. tidur. Nah Terus kaki sekarang ada di sini. kalau orang tidur itu kan walaupun pules itu kaki dipegang atau ditarik itu kan pasti bangun ya, tengah bangun gitu. Nah pas itu pas gue lihat kok nggak ada orang. Oh, kirain megang. Yang megang siapa? Ya. Lu nengok ke kaki tuh. Enggak, gue nengok ke atas. Wis tahu. Enggak ada orang. Ya Anda lagi tidur nih. Kakinya dipegang. Terus Anda nengok ke atas. Ya enggak ada orang di atas ngapain? Ya namanya orang setengah sadar kan pasti kan orang dipegang itu tidur ngeliatnya ke atas bukannya ke bawah. Iya, gue ngeliat ke atas. Enggak ada orang. Di atas ada cicak. Nah, Kayaknya enggak ada orang. nah di atas ada cicak. Tapi kok gue berasa kaki gue ada yang megang gitu. Pegangnya kenceng banget ya. Kencang banget. Kenceng banget. Kencang apa? Sekenceng hatiku megang kamu. Lanjut. Gua juga Iya. sama lu. Terus. Nah kaki gue ada yang megang. Gue bangun di situ. Nah, cicak itu kemana cicak itu? Kok hilang dari cerita tiba-tiba? Itu cicak cuma memandang diriku di situ. Mandan diriku. Nah pas gue bangun pegangannya udah hilang. Iya, ini koreknya sini kalau nggak dipakai. Pegangannya udah hilang. Pegangannya udah hilang. Udah pegangan kaki gue dipegang udah nggak ada. Oh, nih. udah nggak berasa. Udah nggak berasa dipegang. Nah pas gue tidur lagi, kata gue itu cuman Halusinasi. bukan makan nasi. Halusinasi. Iya gue nggak makan nasi di situ. Iya.
Cuma perasaan gue doang di situ mungkin. Perasaan lu makan nasi. Enggak. Perasaannya udah gue tidur lagi. Nah, pas lu tidur lagi makan nasi. Pas gue tidur situ lapar, Bener kan? nggak makan nasi. Enggak. Gue lanjut tidur. Oh, lapar tapi lu tidur aja tetap. Lanjut tidur. Karena Cuman- nasi habis. karena di kamar gue kan nggak ada nasi. Oke. Di kamar gue nggak ada nasi, cuman ada air doang Ini segelas ngerokok. ya. Air ya. Nah, Nah gue minum. mau ngerokok kan cerita aja. Lu gue ngerokok dulu ya. Gue disuruh bakar ya tadi ini. Oke. Waduh. Saya nungguin mistisnya lu, seremnya di mana tuh? Nah, Hmm. gue minum dulu dari situ karena nggak ada nasi di situ kan ya. Nggak jadi makan, gue minum aja. Di situ udah kembung perut gue. Tapi di kamar Anda ada air tuh. Karena waktu itu Anda minum ya. Ada. Emang kalau gue tuh tidur pasti sebelahnya nyediain air. Oke, lanjut. Iya. Selain buat minum, buat kencing juga di situ. Anda kencing di kamar? Hah? Kencing di kamar? Kencing. Namanya orang takut kan dulu. Gimana? Anda kencing di kamar? Kencing Iya, di kamar. di gelas. Di gelas, guys. Orang dulu kencing di gelas. Orang dulu kencing di botol. Anda di gelas. Iyalah. Terus Gelas. diminum. Kagak. Kenapa enggak? Sampai besok pagi. Ah, nggak seru. Minum dong. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, habis gua minum, gua tidur lagi di situ. Heeh. Tidur. Kok pas gua baru merem sedikit, badan gua berat. Kan emang berat. Itu masih kurus. Oh, masih kurus. Masih ganteng gua. Oh, sekarang udah sadar jelek. Enggak, sekarang masih setengah-setengah. Sangat gila. Setengah sadar. Setengah sadar. Dulu kan gua masih kurus. Heeh. Nah, belum gemuk sekarang ya. Iya. Pas gua tidur di situ badan gua berasa berat. Berat. Kayak orang ada yang nindiin gitu. Ada yang nindiin. Ada yang nindiin. Dari atas apa dari bawah? Dari bawah kayaknya. Nindiin dari bawah gimana ya? Orang dari atas. Oh, nindiin dari atas. Dari atas. Orang nindiin. Dari situ Kira-kira yang Kok- nindiin itu cewek, cowok atau Anda ngerasain? di situ kelihatannya pas berusaha melek cuman kelihatan sedikit doang. Sedikit. Badan juga udah nggak bisa bergerak. Pas gua lihat Oh, itu rep-repan mungkin ya disebut. itu bukan depan Pak. Bukan. Pas gua gua tanya sama orang yang bisa ya. Lagi cerita itu dulu, lagi cerita Iya. dulu. Lanjutin cerita dulu. Nah pas melek kok ada kayak orang gitu. Cuman rambutnya doang panjang. Hmm. Cuman kelihatan giginya bercaling, cuman matanya nggak kelihatan gitu. Matanya nggak ada. Kenapa nggak kelihatan? Matanya nggak kelihatan ketutupan rambut. Oh, tutupan rambut semua, tapi Anda bisa ngeliat giginya. Iya kan gigi kan rambutnya begitu, kelihatan gigi. Nah di situ berontak dong, Berontak langsung. berontak. Bu, jangan perkosa saya gitu. Enggak, gua di situ nggak bisa bergerak. Nah, Ngobrol. katanya berontak. Ya namanya orang berontak kan kagak bisa bergerak gimana? Namanya orang berontak kagak bisa bergerak. Coba Anda pikirkan netizen. Orang berontak tapi tidak bisa bergerak. Bagaimana coba? Saya aja di sini pusing-pusing dia doang. Jadi Anda Namanya kan- apa yang Anda lakukan saat Anda tidak bisa bergerak tapi berontak? Di situ saya baca doa lah. baca doa. Doa. Doa makan. Pasti Anda baca doa makan kan? Enggak, Ingat nasi. Pasti kan? ada Anda mau sembarangan. Nah. Enggak, Kalau Anda ketemu makhluk, gua di Anda baca doa makan. enggak kenal. Setan itu akan kabur. Kata mak gua ya, kalau begitu coba baca ayat kursi apa surat Anas gitu, Al-Fatihah. Nah, gua baca seadanya dari situ. Apa tuh? Seadadanya gitu. Bukan. Gua baca Bismillah doang, berat yang ingat. syahadat di situ. Oh. Anda baca syahadat di hadapan setan. Enggak. Mualaf yang setannya. Setannya mualaf nggak? Biar masuk Islam tuh setan. Setan itu Anda baca syahadat. Ya, iya, biar masuk Islam. Berdapat pahala dong gua. Iya. Dong. Iya, alhamdulillah Tapi namanya. dia membaca nggak?
Alhamdulillah kagak. Iya, Anda yang masuk Islam begitu. Setan itu saksinya. Ayo. Nah di situ gua baca doa kan Nah, masih belum bergerak. Gua usahain di situ gerak sambil baca surat An-Nas, terus surat Al-Baqarah. Wih, Al-Baqarah. Kepanjangan ya. Al-Baqarah kepanjangan. kalau Cuman baca Al-Baqarah, Al-Baqarah. Qul a'udzu birabbin nas, Anas. terus Al-Fatihah. Nah, pas di situ gua paksain bergerak, gua sambil teriak Allahu Akbar. Di situ baru Gua kaget. jantungan. itu setannya itu mental langsung. Kaget katanya. Kaget. Istighfar enggak setannya? Kabur lah. Ya istighfar tuh, astagfirullahaladzim, orang ngagetin gitu. Nah, itu baru gua kebangun. Ini ntar dulu. Iya. Jangan kan setan, Pak. Saya aja kaget kabur ini mau kabur. Gak usah setan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa harus Anda praktekin di sini juga? Teriak Allahu Akbar kencang begitu. Biar ada sensasinya. Bukan masalah. Untung saya nggak jantungan, Pak. Kalau saya jantungan gimana? Biar ada serem-seremnya gitu. Itu namanya ngagetin, bukan serem. Terus kesimpulannya berarti setan tuh mualaf tuh. Enggak, jadi kesimpulannya tuh pas gua bangun ada sepeda langsung lari. Terus gua nyebut Allahu Akbar langsung lari. Lari setan itu. Lari, bener-bener lari. Tembus tembok. Tembus tembok. Dia bisa tembus tembok. Tembus tembok. Nah, besok paginya ada tanya nih sama mamang gua yang bisa nih ya. Nah, mamang lu bisa nih, bisa apa dia? Bisa Ngopi sampai bisa macul dia. mamang lu bisa maju, lu tanya sama dia. Iya. Dia kan katanya orang pinter. Oh, dia orang pintar. Heeh. Berarti jasanya bagus-bagus dong. Bagus. Nilainya. Sayangnya aja dia bukan dosen. Oke. Gua tanya sama mamang gua di situ, Dia orang pintar. bukan. Tadi Anda bilang dia orang pintar kata Anda. Terus gimana? Anda cerita yang bego Anda juga. Ya, Jadi mamang- intinya gua nanya sama mamang gua Jadi Anda bertanya sama mamang Anda Iya, yang di sini. orang pintar. yang orang bisa. Orang bisa, tapi nggak pintar. Ya intinya orang bisa lah. Iya. Tapi nggak pintar kan? Menurut dia. Menurut siapa kek dah Ya pokoknya intinya dia orang bisa. orang bisa tapi Pinter nggak ya? pinter. Oh dia bego. Parah mamangnya sendiri dia bego. Mang. Ponakannya mah. Ponakan emang. Ngatain bego. Parah mang. Tapi dia bisa. Tapi dia bisa. Bisa bego. Mang. Mang. Canda mang. Gak dia nih mang. Nah di situ Mang Saswi. gua bertanya, Mamangannya mang Saswi bukan? gua diemin denger dulu. Nah pas gua tanya, kata mamang gua, iya emang di situ ada kamar lu. Di kamar. Sosoknya begini emang ya, bentuknya begini. Jadi yang cerita Anda. Iya, ada itu. Itu berarti mamang Anda bukan pinter. Iya-iyain doang. Ya dia kan tahu. Dia cuman tahu nggak cerita sama gua, takutnya guanya takut di situ, makanya Dia ngomong. pas gua cerita gitu baru dia ngomong. Jadi dia nunggu ngomongnya pas Anda cerita. Nah, iya, Berarti sebelumnya dia udah merasakan duluan. Cuman dia diem diem karena karena gua biar guanya nggak takut di situ. jadi inti dari cerita Anda. Inti dari cerita saya. Ya istilahnya di situ jangan pernah takut ya akan sesuatu yang goib. Mulai serius. Kalau orang takut itu bakalan setan itu jadi berani. Orang berani itu jadi takut. Bingung kan Anda? Sama. Aku juga ngomong bingung. Kalau Anda berani, setan itu akan takut. Iya, Kalau Anda takut, setan itu akan berani. takut. Kalau Anda takut, setan juga takut. Iya, begitu. Ya, Oke. inti dari cerita gua itu ya Adalah jangan pernah takut. jangan sama pernah setan. takut sama Hal-hal seperti itu. hal-hal seperti itu. Hal-hal yang berbau mistis. Biasanya Anda ngomong begitu kan. Iya.
berbau bisnis. Bisnis. Hal-hal yang berbau mistis. Mistis. Ya. Nah, ya, Berarti dia berbau ya? berbau mistis. Bau ya? Bau. Emang pas nindiin juga bau banget mulutnya. Oh, Anda mencium mulutnya dia? Bukannya mencium, kecium lah aura napasnya. Oh, kok Anda bisa tahu itu mulutnya dia? Nah, orang deket congor gua, Berarti Anda menciumnya dong. bukannya mencium. Cie, first kiss Nah, Ciuman pertama cie. Oke. Inti ceritanya Anda berciuman dengan jin. bukannya Lanjut ceritanya, Pak. Iya. Intinya cerita misteri nih ya. Hmm. Herman berciuman dengan jin. Jin gondrong. Oke, lanjut. Bapak Steven ada cerita. Bapak Andi aja dulu. Aduh, Aduh. saya nggak ada cerita mistis nih, Pak. Apa ya? Cerita mistis saya. Saya nggak punya cerita mistis, Pak, hidup saya. Karena saya nggak percaya sama hal-hal gitu-gituan. Saya nggak pernah percaya. Jadi sekalipun saya ngerasain, pernah saya suatu ketika tidur di rumah teman. Rumahnya gede. katanya nggak percaya. Iya, justru itu saya ceritakan. Terus Ya makanya kan nggak percaya, kenapa diceritain? saya ceritain kalau saya nggak percaya. Terus Anda terus mulu. Sebenarnya Anda Gojek atau ngeparkir? kalian Oke, suatu ketika saya tidur di rumah teman saya. Rumahnya gede. Saya dikasih kamar sendiri, Pak. Waktu itu saya tidur sendiri, Pak. Tapi pakai kasur, pakai guling, pakai bantal juga, Pak. ya bagus Ya, keadaannya rumahnya bagus. ya. Cuman tapi saya juga sebelumnya ditakut-takutin juga sama teman saya. Hmm. Kalau tidur di situ ada yang iseng. Saya kan nggak percaya gitu-gituan kan waktu itu kan. Cuman ada jendelanya nggak tuh Nah itu di jendela itu, Pak, misalnya. bisanya Jadi saat saya lagi tidur, tiba-tiba ada jendela? jendela itu emang udah ada, Pak. Mau udah ada. Terus tiba-tiba di jendela itu ada yang ngetok-ngetok. Ketokannya itu nggak kayak orang ngetok, tok assalamualaikum gitu, enggak. Itu namanya bertamu. Iya, tapi nggak di jendela kan. Enggak jendela. Jadi bunyinya tuh tak. Gue mikir kan apa ya? Kalau misalnya kayak bunyi tak sekali, biasa. Tak dua kali, biasa. Nah di situ saya ngerasa karena pikiran saya waktu itu nggak takut dan nggak percaya sama hal-hal gitu-gituan, Pak. Akhirnya saya mikir angin kali. Hmm. Apa anda kentut? Nah, Iya, dia angin kali. Sampai akhirnya saya tidak mempedulikan itu. Akhirnya saya tidur lagi kan. bentar lu. Angin kayak ceritanya Ubay. Iya, Ubay aja tadi kan ceritanya angin mulu. Ya, Mungkin itu kan nyambung sama anda. Beranggapan. Iya. itu pikiran saya. Oke. Ya nggak tahu di situ beneran ada setannya atau mungkin ternyata di balik situ saya lihat ada bapaknya kan yang ngetok, saya nggak tahu. Tiba-tiba di atas saya kan di lantai 2 ngetok-ngetok jendela. Nyungsep gitu Iya. ngetok-ngetoknya. Saya kan nggak tahu. Intinya saya menganggap itu angin. Ya tidur lagi. Saya nggak peduliin. Masih bunyi tuh. Tak, tak. Ntar berhenti semenit 2 menit. Dia lagi tak, 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 tak. Jadi saya mikirnya ya angin apa bukan? Kalau emang angin pasti bunyi terus ya. Kalau emang bukan angin berhenti. Lalu ini kayaknya nggak di endorse, umpetin dulu. Lanjut. Iya, sampai akhirnya saya masih nggak percaya itu, saya paksain tidur. Nggak bisa tidur sama sekali. Saya mikir ini kamar ini bagus, tapi kenapa kok hawanya panas banget? Padahal ada AC kok. Saya nyalain AC, tapi panas, Pak. Saya bingung di situ. Belum servis sama Apa Stephen. jangan AC bisa bikin panas kan? Enggak kan? AC bisa suhu panas bisa. Saya nggak percaya. Sampai akhirnya saya paksain tidur lagi. Kali ini bukan jendela, Pak. Apa? Kepala saya. Pintu. Berarti udah pindah berarti. Tak. Itu masuknya dari mana? Saya nggak tahu. Saya mikirnya kan saudara teman saya itu kan. Cuman kok ngetoknya begitu, kayak agak serem lah. Tok. Pertama saya gitu, ini kali sini. Ya ntar dulu saya gitu. Ada apaan malam-malam? Kira udah tidur. Bisa tidur lu ya? Tungguin. Karena dia ngetok lagi. Tok. Saya buka lah pintu. Saya lihat sekali.
lampu mati semua. Terus yang ngotok-ngotok siapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Intinya saya mikirnya mungkin perasaan saya aja. Iseng berarti. Iya. Nah, sampai begitu saya mulai aneh-aneh kan pikirannya. Rumah gede begini. Iseng siapa? Temen gua iseng sih, emang orang suka iseng. Cuman ya waktu pas paginya gua tanya, udah itu nggak ada yang ngetok. Dan di rumah itu emang keadaan cuman ada maknya sama dia. Bokapnya lagi nggak tahu keluar kota atau gua ngerti. Dan emang cowok cuman gua sama dia. Nah, gua kisah misteri gua cukup sampai di situ aja. Dan gua sampai sekarang masih belum tahu itu orang atau perasaan gua. Intinya gua belum percaya karena gua belum pernah melihat langsung. Secara langsung ya. Tiba-tiba muncul depan muka, but, ya kan? Paroko mana Paroko? Ada yang gitu. Yang saya tahu horor itu saat saya menemukan Anda di dalam Ciku. Itu horor. Setan. Nah, itu cerita saya Bang Misteri. Kalau Bapak Steven ada ceritanya? Cerita Nggak ada, misteri. ya udah nggak usah. Kalau cerita misteri sih awal-awal ya mungkin saya masih kecil waktu itu. Mungkin tuh saya waktu itu masih kecil ya. Sama Pak kecil. Ya pokoknya kecil lah. Segini ada Pak. Sulit dibayangkan. Segini gedean mana Pak? Butuh logikanya. Ngomong dulu baru ketawa. Logika. Baru Logika. Jadi waktu itu Anda masih kecil. Masih kecil. Sekarang udah gede. Dikit. Tapi barang Anda masih kecil ya. Terserah Anda. Ya waktu itu kan saya zamannya itu Masih kecil. masih di perkampungan. Oh, dulu Anda zamannya masih di Perkampungan, tapi di Jakarta ya. Jakarta tapi di perkampungan. Masih di perkampungan. Jakarta Nggak apa lumayan kampung? umum. Jakarta tapi di perkampungan. Nah, itu makanya gue pertanyakan. Jakarta apa kampung? Kalau Jakarta itu Kampung kota, Jakarta. Jakarta juga ada kampung. minggir namanya Bekasi. Bukannya Jakarta. Jakarta ada kampung ya. Bekasi berarti kampung. Kampung Sumut. Itu namanya nama jalan. Kampung Rambutan Itu nama terminal. kan kampung. Ya, iya, itu kan nama jalan, nama terminal itu. Iya kampung kan? Lah bukan kampung. Apa? Itu pangkalan bis. Mungkin dulunya kampung. Bukan. Apa? Kebon. Nggak lucu gitu lanjut. Kalau itu ketawa. Itu ya kampung saya itu kan ada pohon bambu, terus empang, ya kan, terus ada tong sampah juga. Ada justru Banyak-banyak di situ lah anak-anak rame-rame. Cuma berhubung emang kalau biasanya kan kalau udah maghrib itu kan pengen maghrib lah udah pada masuk. Cuma Masuk. saya masuk ke rumah siapa? masuk ke rumah janda lagi. Saya waktu itu keluar. Iya, ya iya, kan, iya, nggak iya. sengaja. Iya. Oh, mainnya janda kan. Iya. Yes. Itu Wah. dulu. Dulu. Itu dulu lagi kecil. Sekarang nenek. Jadi Lagi kecil saya mainnya ke janda tuh. Oh, mainnya sama janda. Diangon. Jangan, sekarang sama janda yang tua. Saya keluar nih. Iya. Cek. Iya. Ker gitu. Anda Saya itu enggak saya telah nih Pak. Sebentar Pak. Saya tuh enggak depan. Sebentar Pak. Saya telah. Iya. Anda keluar nih. Cek. Anda keluar. Keluar. Dia keluar Pak. Tapi Cek Pak. biasanya kalau keluar Kira lagi iblis. Jadi Anda ini cek dulu baru keluar apa Anda keluar dulu baru cek? biasanya kalau orang Baru keluar. Oh, biasanya kalau gitu pok gitu. Anda kemana otaknya? Astagfirullahaladzim. Keluar itu baru. Saya keluar kan. Jadi Anda kalau mau ngeluarin tuh harus cek. Udah makanya gitu kan. Oke lanjut. Saya keluar itu agak-agak remang-remang dikit lah. Enak gak keluar? Wah, enak itu luar biasa pokoknya. Keluar, masuk Masuk lagi. masuk lagi. Masuk, Pas keluar masuk. Saya niatnya mau ketemu teman saya. Cewek, pasti cewek Enggak, kan? laki. Kebetulan batangan semua itu. Jadi Anda cek sama laki. Iya, cek sama laki. Arahnya ke situ, ke pohon bambu Bon, yang ada empangnya, yang ada
tong sampahnya itu. Saya Oh, keluar, memang tong sampah. terus ada yang manggil, kirain itu teman saya samperin, ya kan. Nah di situ kan ada pohon pisang banyak, saya Pohon bambu, samperin. pohon pisang. Dia bersebelahan. Enggak bersebelahan, jadi atasnya itu pohon bambu, bawahnya itu pohon pisang yang dekat sampah-sampah. Bawahnya pohon pisang, atasnya pohon bambu. Iya. Itu nyatu dong. Enggak, ada Itu tanahnya. suatu keajaiban, Pak. Bawahnya pohon pisang nih. Iya, Atasnya pohon bambu. itu keajaiban namanya itu, luar biasa. Enggak usah digigit. Nah, luar tengah- biasa, digigit luar Kalau biasa. yang miringnya itu empang. Oh, empang itu miring. Empang itu miring. Apa Jadi yang kalau lucu? banjir, Empang miring apa yang lucu nih ketawa? Ya, Semprot ini. udah bisa dibahas. Ini minyak telon. Enggak, itu punya Minyak angin. punya Lu ngerokok dulu ya? punya Ali. Nah, silakan. Biar Jadi jadi gitu, Pak. Jadi Anda melihat empang yang Empang. miring. Empang yang miring, ada bambunya, di bawahnya Ada pohon pohon pisang. Nah, di situ tempat Anda cek. Di pohon pisang, di bawah pohon pisang ada sampah. Saya lewat situ, Tempat sampah. ada yang manggil. Hmm. Kirain saya teman saya Suaranya? datengin, ya kan? Suaranya cowok cewek. Enggak ada suara, cuma ngelambai aja. Oh, begini-gini. Ngelambai. Lagi mungkin lagi pakai. Nyang, mampir. Mang, kopi mang, gitu kan. Hmm. Nah, saya datengin, ya kan. Terus Sekitar berapa meter mungkin ya emang sekitar. Anda nggak kelihatan dari jauh itu? Ya kan agak-agak gelap. Oh, gelap. Oh, Kan malam. menjelang maghrib lah. Oh, bagus. Bukan malam. Bukan. Soalnya waktu itu Ya. belum ada lampu juga, ya kan. Oh, belum ada lampu. Belum, masih patromak ya Oh, namanya. pakai veteran Patromak ya. lampu corong. Yang kalau di cocok baru nyala ya. Keluar. Nah, saya lihat ya tuh ada yang manggil, ya kan. Saya samperin, kirain saya teman Nah, saya. ternyata orang itu lagi nyalain petromak. Enggak. Baso enggak. Dulu kan tukang baso begitu. Oh iya sih. Saya lihat ternyata di pohon pisang itu ada yang nyamping. Maksudnya dia nengok gini, selat Ada gitu. orang. Yang manggil itu dia nyamping gini dong, cuma setengah ngintip, badan. ngintip. Jadi sama pohon pisang itu nggak full gitu, maksudnya badannya tuh setengah doang. Oh, jadi kayak ngintip begitu. Tapi dia manggil gitu, saya datengin. Nginte kan. bahasanya. Nah, Nginte. Mintai. Iya, nginte. Mantap. Kok nginte? Nginte. Kan dia manggil, bukan. Kalau ngintai itu nggak ketahuan, dia ngeliat doang dari jauh, itu namanya ngintai. Kalau Itu manggil nginte. namanya Itu manggil. bahasa Indonesia. Bahasa Betawinya nginte. Teranda nih. Lanjut. Habis itu saya lihat ternyata ada yang putih-putih gitu. Anda samperin tuh pohon pisangnya. Samperin. Ada putih-putih. Oh. Ternyata itu bekas cat. Itu dia ada yang putih-putih itu. Ternyata putih-putihnya itu diri gitu. Berdiri. Seharusnya kan jatuh ke bawah. Ini dia berdiri. Dia berdiri. Kalau jatuh ke bawah kan jalannya gini ya, kayak ulet bulu ya kan. Oh, Nah gitu. ini dia berdiri. Anda merhatiin ya? Saya perhatiin itu. Biasanya kalau saya cek-cek ke bawah aja. Ya kan di bawah biasanya dia langsung jalan nih. Ya kan ngeri ya begini. Gitu. Oke. Dia berdiri. Dia berdiri. Oh, masih tegak berdiri. Mungkin dia nyatu kali pas gua geli sama tanah dia berdiri langsung ya kan. Pas saya lihat ternyata di situ ada bungkusan. Saya teriak di situ. Bungkusan apaan tuh? Lemper lah ibarat kata bahasanya. Masa malam petak. Copong, pocong. Oh. Diamannya ada pocong. Saya samperin. Jadi ternyata Anda melihat pocong. Saya samperin. Katanya yang Kok lambe-lambe. kakinya nggak nepak? Tadi yang nambah-nambah siapa? Yang lambe-lambe siapa? Ya nggak tahu. Mungkin tangannya dia kali ya. Lah, kan dia Iya, nggak tahu. yang lambe-lambe siapa? Kayaknya itu dia. Mungkin ada dua nih. Enggak, feeling saya begini. Ah, ah. Mungkin itu bukan pocong. Mungkin dia bencong. Bisa jadi. Bencong yang jadi pocong. Bisa jadi. Mungkin gini. Yang lambai itu di sampahnya. yang pocongnya itu diri di pohon pisangnya itu. Saya datengin. Saya lihat kok nggak nepak kakinya. Anda udah melihat sosok pocong itu, Oh, Anda sempat mikir kakinya nggak nggak nepak. Ternyata bukan kaki dia, kaki saya. Nggak nepak. Iya, Anda ya? Iya. Kok bisa? Iya, soalnya kaki saya di batu. Di bawahnya tuh tong sampah ya kayak sampah-sampah. Sayanya di batu. Mau ngelucu. Iya. Kita beri amplop, kita beri amplop. Saya kaget. Tiba-tiba.
Ya Anda tidak napak. Anda di atas batu. Di atas batu. Itu kan napak, Pak. Udah pokoknya gitu dah. Iya. Oh, lucu dia. Iya. Iya. Itu saya kaget, saya teriak ya kan saya. Gara-gara Anda teriak gara-gara kaki Anda gitu. Iya, kaki saya Kaki jatuh saya batu gitu. Saya teriak, "Mama, kaki saya mana?" gitu kan. Oh iya. Akhirnya saya balik pulang. Nangis ya kan. Nangis. Nangis di situ. Gara-gara kaki Air Anda saya di atas keluar batu. air batu. Bukan air mata, air batu. Dari kuping. Itu conge, Pak. Bukan conge, mimisan itu namanya. Jadi Anda kalau nangis keluarnya dari kuping. Mm-mm. Itu ceritanya. Ceritanya itu belum lanjut, belum. Masih ada. Lanjut. Lanjut. Habis balik, Itu dengan Anda ngelap-ngelap kuping tuh, gitu tuh, basah masih. saya Semua lagi. saya balik lagi akhirnya ke situ. Ngapain? Subuh. Ngapain? Tuh, Anda udah tahu di situ ada makhluk, kenapa masih berani ke situ? Masih penasaran itu. Oh, Anda orangnya Tapi berani. ceritanya sih berani gitu. Ini sebenarnya ceritanya. Ceritanya apa beneran? Ini cerita real loh. Enggak tahu, pokoknya intinya saya pengen balik lagi ke situ ya kan. Bawaannya, Bawaannya. pikirannya. Bawaan pikiran. Tertarik gitu. Bukan pikiran saya tapi emang raga saya juga ke situ. Maksud saya, Anda waktu itu umur berapa itu? Posisi sekolah SD atau masih di sebelum SD? Jatuhnya sih ya Jatuh, Anda jatuh? jatuh sempet jatuh sih SD kan. SD. SD. Sempat jatuh. Makanya sekarang otaknya lebih Saya datang nyamperin. Sampai Di situ batu. subuh itu Subuh, Anda datang ke situ. subuh. Habis subuh lah gitu. Jatuh lagi. Jatuh. Nah, pas saya ngeliat di pohon pisang itu ternyata ada wayang nempel di situ nancep. Itu Wayang golek, wayang kulit. kulit. Lambangnya Gatot Kaca. Bentuknya ya kan, hitam. Gambarnya. Iya, bentuknya agak Gatot Kaca warna hitam. Saya cabut lah Dengan PD. dengan pede, weh, Buat mainan ya, ya. Iya. Anak kecil ya kan. Saya datang. Nah, di situ ada orang yang bisa. Ada yang bisa juga. Ada yang bisa. Jangan-jangan mamang lu. Kayaknya saya sama mamangnya gitu. Soalnya badannya sama. Kurang lebihnya sama. Badan Kok mamang lu bisa diceritain? Itu dia. Aku juga nggak tahu. Udah kita ada di kampung dia lagi. Gua rasa mamangnya dia. Mamang dia juga. Heeh. Terus mamangnya dia nungguin lu cerita baru iya juga. Iya. Mamang lu tinggal di mana? Mamang gua di Pondok Kelapa. Jadi itu Nah, kebetulan main situ. Jakarta kampung. Gua ke situ ya kan. Dibilang sama dia, Apa? Kamu kayak Herman nih. Kejadiannya gitu enggak? "Udah buat gua aja, nanti malam kenapa-napa lo. Oh, dia tiba-tiba ngomong. Jangan main inian," katanya. "Nanti malam kenapa-napa." Gak peduli dong, namanya anak kecil kan, main-mainan. Bawa nyampe rumah, gua pas pengen menjelang malam lagi tuh gue bakar, kan ada yang rombe-rombenya, maksudnya yang mau gua rapihin gitu. Kayak kain-kain lebihnya itu. Bakarin, Heeh. gua bakar-bakarin, rapihin. Tapi masih kecil waktu itu gue bisa ngerti begitu. Nggak ngerti guanya, maksudnya gua ngerapihin. Dia ngerti Iya. ngerapihin gitu maksudnya. SD, itu SD ya. Udah SD, Pak. Itu udah gede namanya. Bukan bocah lagi. Habis itu gua rapihin. Nah, malamnya itu gua nggak sadar. Gua teriak-teriak katanya, kata bokap gua. Gua pengen loncat dari atas, kan gua tidur di atas nih. Di atas hotel. Di atas. Kan tidur di atas hotel. Di atas. Pokoknya di atas. Buat bumbungan tai kan. Oh, itu cepiceng, Pak. Aduh, mau ngelucu saya nggak paham. Gitu. Anda ngelempar sesuatu, saya bingung kan gitu. Loteng kok tempat buang tai. Ya lanjut. Nah, habis itu udah nggak lama udah diobatin. Nah, ternyata begini-begini. Ya, Begini gimana tuh? ya maksudnya. Jadi Anda waktu itu masih keadaan nggak sadar, kesurupan lah contohnya. Terus diobatin sama mamang-mamangnya dia. Bukan mamangnya dia. Beda lagi. Mungkin emang Orang bisa lah. bayangan mamangnya dia. Bawaan lahir. Sembuh terus kata orang itu gimana? Ya katanya wayangnya akhirnya dibawa sama dia. Oh, karena wayang itu yang membuat Anda kesurupan. Katanya. Sampai akhirnya wayang itu dibawa sama dia, dijual ke pasar. Iya mungkin. Lumayan nih jadi duit. Ya. Udah seperti itu. Itu aja sih cerita mistis saya yang nggak ada gitu. Tapi lumayan sakit. Iya. Itu Tapi saya heran kenapa Anda bisa melayang itu ya?
Kan di atas Kenapa? batu. Iya, bingungnya begitu kan dari pocong, kenapa ke dianya gitu? Iya sih. Iya. Lucu aja Bang. Kan kagak nyumbang. Emang Anda nyambung deh tadi? Ah? Emang Anda cerita nyambung gitu? Nyambung. Mamang kamu aja tiba-tiba ada dia. Dianya aja ceritanya yang bobo mamang gua. Ini sebenarnya mamangnya siapa sih? Jadi inti dari pembahasan itu adalah jangan main sembarangan. Iya. Hah? Gimana sih ya? Inti dari cerita itu adalah jangan Jangan keluar sebelum maghrib. Iya. anak Intinya kecil kalau maghrib pulang ke rumah pulang ke rumah, ntar ngerinya dibawa sama Mamang wewe. Mamang. 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 Tadi bawa sama nenek janda Mamang. yang punya cekak-cekak. Oke, dari kita sudah punya cerita mistis masing-masing. Wah. Nah, setelah cerita-cerita ini, kita punya pertanyaan nih untuk masing-masing dari kita. Ya. Pertanyaan pertama, menurut Anda percaya atau tidak dengan misteri itu? Atau hal-hal gaib? Menurut Anda, pertama dari Bapak Ubay tadi cerita pertama ya. Menurut Anda percaya nggak sama hal gaib? Kalau saya percaya, karena kan saya udah mengalami real. Anda mengalami sendiri dan melihat sendiri, jadi Anda percaya. Kalau Bapak Herman, Kalau saya sendiri ya percaya. Karena sesuatu yang gaib itu pasti ada. iya. Dan saya pun juga ngerasain. Namanya Tapi Anda melihat. yang melihat saya belum cerita. Itu sebuah season selanjutnya. Kalau menurut saya, misteri itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti cinta kalau Bapak Herman. Itu mah yang kemarin Pak. Iya, tidak apa-apa. Kan menurut saya sama seperti yang saya omongin kemarin. Nggak bisa Tapi dilihat. untuk hal-hal gaib yang mungkin setan atau jin, saya sebenarnya dibilang percaya atau tidak percaya. Karena saya belum pernah melihatnya secara langsung. Kalau untuk masalah gaib itu pasti ada. Karena Tuhan kita pun tidak terlihat dan gaib. Saya mempercayai tentang hal-hal yang gaib. Tapi kalau untuk masalah setan atau apa, saya belum pernah melihatnya secara. Jadi saya masih ragu-ragu, abu-abu. Mungkin hanya kayak tadi yang saya ceritakan, ketok-ketok suara. Interaksinya seperti itu aja. Kalau untuk secara langsung, saya belum. Itu aja jawaban dari saya. Bagaimana Bapak Steven? Ya, Anda percaya? saya sih Melihat secara langsung kan? ya bisa dibilang gitu. Hidungan Boleh itu. mempercayai, boleh tidak. Tapi boleh mempercayai. Itu kan hak masing-masing. Hak setiap umat manusia. Hak asasi masing-masing manusia. lah ya, kata gitu ya kan. Masing-masing. Tapi intinya percayalah pada Tuhan ya kan, yang menciptakan gitu aja. Itu kan Iya, mereka pun juga makhluk-makhluk itu pun kalau memang ada pun juga ciptaan Tuhan ya. jangan ibarat kata Anda percaya sama goib lalu menyembah dengan goib yang lain gitu, selain Tuhan gitu aja. Intinya Anda percaya kepada Tuhan, kepada gaib. Percaya juga sih. Anda percaya kepada gaib. Percaya. Anda percaya kepada setan. Enggak perlu percaya. Kalau sama udah lu gak usah dibahas itu. Anda percaya nggak sama setan? Percaya nggak percaya kalau yang itu. Percaya nggak percaya, berarti Anda tidak beriman kepada Allah. Setan. Nah, Anda kan bisa percaya kepada Allah, kenapa Anda percaya pada setan? Jawabnya Hati-hati percaya dengan dengan pertanyaan saya. adanya mereka. Hati-hati dengan pertanyaan saya. Intinya Anda percaya atau tidak kepada setan? Percaya. Anda percaya kepada setan? Tapi nggak mengimani dia. Iman itu percaya, Pak. Maksudnya ngimanin dianya. Ibarat kata, Rukun iman ada 5. Nggak ada percaya kepada setan. Nggak ada. Anda membuat-buat. Nggak Anda itu. Hati-hati dengan kata-kata saya. Ini pertanyaan menjebak ya. Anda percaya tidak kepada setan? Percaya. Pak, minum dulu, Pak. Berarti Anda musyrik. Kok Anda bisa bilang begitu? Lah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran, nggak ada percaya kepada setan. Hati-hati. dengan Percaya percaya. boleh. Percaya boleh. Mengimani kan kagak. Iman itu adalah percaya, Pak. Iman itu bahasa Arab. Artinya percaya. Ayo, tambahin kata-kata Anda. Nih saya ajarin cerdas nih. Gimana, Pak? Pengetahuan dia. Iya. Gua dulu di Bojong. Dagang daun. Bojong gede nih. Hati-hati dengan kata-kata. Saya mempercayai adanya dia. Tuh,
itu lebih baik daripada saya percaya kepada setan lah. Anda musyrik dong. Minta-minta Itu sama dia. kata-kata yang tepat. Tuh dengerin kalau kata Bapak Jangan Herman. Dia belajar dari mamangnya nih. jangan Gimana? asal percaya. Kalau percaya itu sama aja Anda mengimani makhluknya itu. Bapak percaya sama setan? Yang dibilang bapaknya Andi tadi. Bapak saya dibawa. Bapak saya gitu jadi mah. Kenapa dibawa-bawa? Itu kata-kata gue udah bagus, nggak perlu melencong. Enggak apa-apa kan. Jadi Anda percaya tidak adanya setan? Mempercayai adanya kegoiban setan, tapi tidak mempercayai. Tidak mempercayai. Percaya enggak? Gue jadi bingung. Kata-kata itu menjaga. Ya udah, nabati dulu tarik. Kan dulu. Intinya dari pembahasan ini, Pertanyaan saya kan ke Anda beda sama dia. ya. Saya kan tadi bilang ke dia, Ah. percaya nggak sama setan? Nah, jawabannya apa tadi? Lu percaya. Nah, Musyrik. Salah. Saya kan nanya ke Anda beda lagi. Apa percaya nggak adanya setan? adanya setan. Kenapa Anda ragu-ragu? Tadi itu jawab pertanyaan. Pertanyaan Anda sama dia. Beda. Ngejebak ini. Enggak, Anda nanya nggak percaya. Adanya, Nah, percaya nggak? Ya, Eh, percaya adanya setan. nah, berarti Anda percaya adanya setan? Percaya adanya setan. Tapi Tidak. Iya, tapi nyapa saya tungguin. Nggak apa-apa mikir dulu. saya mempercayai Allah itu satu. Saya mempercayai Allah itu satu. Iya. Mm-mm. Tidak ada Tuhan dalam situ. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Jadi, Muhammad itu utusan Allah. nah, Anda percaya nggak adanya Allahu setan? Akbar. Saya tidak mempercayai. saya, saya, saya. Lupa ini. Anda percaya tidak adanya setan? Setan di diri kita itu ada. Setuju ya. Setan di diri. Anda berarti dirinya ada setannya? Di setiap manusia itu mempunyai setan. Iya. Di aliran darahnya itu ada, setiap manusia itu di darahnya itu ada setan. Oh, di setiap darah manusia itu ada setannya. Mm-mm. Yang menggoda keimanan. Setiap aliran darah manusia itu ada setannya yang menggoda keimanan. Keimanan Jadi hati manusia. Nah, sebenarnya di darah apa di hati? Di darah tarik ke hati. Oh, Timbul cinta. Jancuk. Berarti intinya cinta dong. Jadi jangan-jangan cinta itu gara-gara setan. Kayak gua dong ya. Tendang pintu dicintai setan. Nah, ini bisa jadi. Bisa jadi. Jadi setan itu sebenarnya ada di luar atau di dalam hati sih? Ada yang dibilang di luar, ada yang di dalam. Nah, intinya di mana itu? Saya kan bertanya kepada Bapak Sarjono. Bapak Sarjono melempar ke saya. Intinya setan itu ada di luar atau di dalam hati? Sebutan setan. Setan itu bahasa Arabnya syaitan. Oke. Mm-mm. Gak usah jelasin, saya juga tahu. Berfaedah sekali omongan Anda barusan. Oke, lanjut. Ya intinya setan itu yang saya ketahui itu adanya di dalam diri ya, yang menggoda manusia. Nah, kalau yang di luar-luar, Kalau yang di luar-luar itu adalah jin. Jin yang yang menakut-nakuti manusia. jadi yang di luar itu malah jin, Malah jin. yang di dalam hati manusia. Yang di luar hati manusia, Oh, yang di luar itu yang di jin. dalam hati manusia itu adalah setan. Yang menggoda manusia agar keimanannya itu tergoyah. Jadi yang di dalam hati itu setan, yang di luar itu jin. Iya, Jadi kalau ada orang kesurupan dia kemasukan setan atau kemasukan jin? kemasukan jin. Orang bodoh yang kemasukan setan. Padahal dirinya udah ada setan. Itulah kenapa orang-orang tua zaman dulu pasti ngomongnya anak setan lo gitu ya. Iya, itu. Apa karena dirinya ada setan? Bukan. Apa? Karena omongan orang tua itu adalah apa sih? Fatwa. Fatwa. Apa MUI? Kok tiba-tiba fatwa? Emang fatwa itu apa sih? Saya nggak tahu fatwa MUI. Itu fatwa apa? Saya juga bingung. Anda ngomong ketinggian pengen ngelantur nggak tahu diri. Ngomong orang tua itu adalah fatwa apa? Nggak jelas. Jadi intinya, untuk apa Anda mencari setan di luar sana? Sedangkan di dalam diri manusia aja ada setannya.
Tidak perlu Anda sibuk-sibuk mencari setan di luar sana. Sesungguhnya di dalam diri Anda aja ada setan. Anda nyari-nyari. Lebih baik memperbaiki diri, membersihkan hati. Hati itu bisa kotor, bukan karena setan, Karena apa? karena manusianya tergoda oleh setan. Tapi bukan setan yang salah, karena itu memang tugasnya. Tugasnya menggoda manusia. Manusianya yang salah karena tergoda. Itulah pentingnya sebuah keimanan, bukan fatwa. Fatwa apa? Fatwa. Nah, kalau yang di luar sana memang jin, memang jin, benar. Jadi orang itu kalau kesurupan berarti kesurupannya jin ya, bukan setan. Enggak. Oke. Berarti yang Anda lihat kayak pocong, terus kayak none-none Belande, Anda mamang Anda. Gondrong digondrong. Oh iya, gondrong, si gondrong. Tolong tanyain Mamang, wayang kemana? Wayangnya kemana? Jual kan. Itu berarti masuknya dalam Golongan jin. golongan jin. Jin itu bentuknya berarti kayak gitu ya? Pocong. Ya, bisa berubah apa aja. Menyerupai apapun gitu. Menyerupai apapun yang dia inginkan. Semua jin itu bisa. Semua. Enggak semuanya. Hanya jin yang tertentu aja yang mempunyai. Yang bisa berubah-berubah. Jin dan jin bisa. Nah, itu dia tuh Pak. Saya bingung. Itu jin dan jun itu hanya sinetron. Oh, sinetron. Kalau ucil, kalau ucil, Ucil itu juga sinetron. Itu hal-hal yang dibodohi itu. Tapi kalau jini Pak, saya suka. Nah, itu saya juga suka itu. Itu bener apa enggak, Pak? Itu bener tuh jini cakep tuh. Saya nanya itu bener bukan. Ngapa jadi cakep enggak? Anda enggak bisa ngeliat. Itu namanya judulnya doang. Jini. Oh, jini. Oh, jini. Oh, jini. Oh. oh jin. Keluar. Nggak keluar pintu. Jininya. Jadi cerita malam minggu hari ini adalah kisah-kisah pengalaman misteri masing-masing. Walaupun tidak terlalu serem ya, setidaknya setiap orang pasti punya cerita misteri dalam dirinya. Entah itu dalam masalah kehidupannya, entah itu dalam masalah spiritualnya, dia berdoa kepada Tuhan langsung dikabulkan. Entah itu masalah dia melihat sosok-sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh orang-orang awam atau umum. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa kita hidup tidak hanya satu makhluk yaitu manusia di dunia ini. Iya. Namun Allah menciptakan banyak makhluk. Contohnya manusia, jin, setan. Itu berbeda kan? Beda. Hewan, tumbuh-tumbuhan. malaikat. Semuanya Allah menciptakan. Tempatnya berbeda Beda ya. di sini. Bahwa kita diajarkan untuk mencintai sesama makhluk. Sekalipun itu jin. Jinnya jangan kedua. Syaiton. Setan. Seton. Ya. Itu pocong. Oh, pocong. Terima kasih buat Ubay, Stephen, dan saudara Andi udah mau berbagi ceritanya. Cerita-cerita misterinya, cerita-cerita seremnya, walaupun nggak serem, tapi semoga terhibur Ya. buat kalian semua. Semoga bisa ketawa di Om Alming ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jika memang ada yang tertarik atau ingin tahu lebih dalam cerita, mungkin Ubay, masih banyak cerita misterinya, atau Steven, atau saya yang nggak punya cerita misteri, atau Herman yang banyak ngarangnya. Kita akan ngarang. Iya, Itu real, nggak ngarang. kita akan saksikan di episode-episode selanjutnya di Oh Malming. Obrolan malam minggu. Dadah. Assalamualaikum.